Jadi Anda itu jangan terlena terhadap ketertinggalan Anda. Lakukan sebuah percepatan terhadap perubahan. Ibda binafsik. Mulai dari diri kita. Ini orang lain sudah peduli loh. Bagaimana caranya agar pemuda itu ke depan berubah? Maka dipikirkan oleh para senior-senior Anda. Maka Anda diberikan pembekalan LDK. Maka sekarang yang penting adalah bagaimana diri kita. Ibda binafsik. Orang lain seusia kita sudah banyak yang berprestasi. Kemarin dosen UIN, salah satu dosen UIN 38 tahun sudah jadi profesor, bayangkan. 38 tahun. Gitu. Oke, saya sudah 56 tahun belum jadi apa-apa. Begitu. Dia 38 tahun. Karena itu Bapak dan teman-teman sekalian, itik ini generasi harapan saya. Karena saya guru dan ini teman-teman guru. Guru itu ibarat timbangan. Anda adalah generasi emas saya. Anda adalah generasi emas saya. Emas itu mahal kan? Tapi guru-guru Anda, orang tua itu ibarat timbangan. Coba. Emas itu bisa menjadi mahal karena apa? Karena timbangan emas kan? Sekarang timbangan emas dengan emasnya lebih mahal mana? Lebih mahal emasnya. Jadi sesungguhnya lebih bermakna Anda, lebih mahal Anda ketimbang saya. Gitu loh. Lebih mahal Anda ketimbang saya. Kalau saya udah dekat lagi usianya, tapi Anda masih panjang, maka Anda dikatakan generasi emas. Tetapi kalau kita mau menjadi orang yang bermakna, maka persiapkan diri itu. Orang lain, ayah kita, ibu kita sudah berjuang pagi-pagi bangun buat sarapan kita, bangunin kita untuk apa? Sekolah, belajar sana. Kita masih ngambek gara-gara nggak dikasih uang jajan, gara-gara nggak dikasih uang saku. Udah nggak zaman. Kita masih males sekolah, udah nggak zaman. Semakin jauh ketertinggalan kita. Ibaratnya sebuah perjalanan, orang seusia kita itu sudah sampai di sana, kita masih sampai di sini. Kalau orang yang sudah sampai di sana itu berjalan, maka kita mengejar ketertinggalannya harus berlari. Kalau dia berjalan, kita berjalan, terus kita ketinggal terus. Gitu kan? Tetapi kalau misalnya dia berjalan, kita berlari, maka lebih dekat kita mengejar ketertinggalan kita. Bahkan tidak lagi berlari, tapi kita harus lakukan salto untuk mengejar ketertinggalan. Salto artinya apa? Kalau orang belajar di rumah itu hanya 2 jam, dia memperoleh prestasi sudah sampai di sana, maka kita jangan 2 jam. Jadi kalau orang belajar 2 jam, sementara dia sudah sampai sana, prestasi sudah bagus, kita belajar 2 jam, ketinggalan terus kita. Bahkan biarin dia yang pinter, gue mah nggak belajar, malah ketinggalan jauh kita, malah hidup kita nggak bermakna nanti. Jangankan bermakna buat orang lain, bermakna buat sendiri aja nggak jadi bermakna, jadi sampah masyarakat. Jadi hanya apa? Pengganggu ketentraman masyarakat. Nah ini yang rugi, begitu. Hidup sekali, jadilah hidup yang bermakna, gitu ya. Oke? Hidup hanya satu kali, jadilah hidup yang bermakna. Bermakna buat diri sendiri, bermakna buat ayah ibu, bermakna buat semuanya. Saya yakin dan percaya betul, dan saya tahu apa yang Anda mau. Anda maunya kan, Pak, udah apa Pak? Dalam hati kan begitu. Ya udah, saya cukupkan sampai sini aja. Ya. Terus terang, slide saya itu bikinnya itu agak lama slide saya, tapi karena saya tadi tanya kan, pesertanya audiennya siapa? Audiennya siswa Pak SMA dan ada juga yang SMP. Saya pikir audiensnya itu adalah anak SLTA-nya sedikit, anak kuliahnya banyak gitu. Maka slide saya juga saya tidak paparkan secara utuh. Jadilah hidup seperti kupu-kupu, jangan seperti ulat. Jangan seperti ulat. Anda hidup jadilah seperti kupu-kupu, jangan seperti ulat. Kalau hidup seperti ulat, coba perempuan paling takut sama apa? Ulat. Perempuan senang nggak sama kupu-kupu? Jangankan perempuan, laki-laki aja senang kalau lihat kupu-kupu. Bukan kupu-kupu malam loh. Walaupun di sana nanti banyak kupu-kupu malam. Tapi coba Anda kalau seperti ulat, maka tidak ada perempuan yang mau dekat dengan Anda. Nggak ada. Laki-laki mana yang tidak senang ketika disenangi oleh perempuan-perempuan cantik?
Maka jangan seperti itu. Kalau ada ulat, perempuan tuh paling jijik sama ulat, paling takut dia. Begitu. Ngelihat aja dia udah takut. Kalau kita jadi generasi bangsa yang tidak bermakna, tidak punya potensi apa-apa, tidak punya keahlian apa-apa, tidak punya skill apa-apa, jangankan dia mau sama kita, ngelihat kita juga segen. Jangankan dia begini, dia ngelirik aja juga segen. Maka ketika ada pohonan yang banyak, ada ulat di satu pohon, itu perempuan tuh udah gigil, takut banget. Bahkan ada yang kejer, ngerti kejer? Ada apa sih? Ada apa sih? Itu Pak, ada ulet. Lah, ulet takut banget. Kenapa takut? Karena jijik, karena apa? Di samping dia jijik, dia takut karena ulat itu perusak. Coba ulat singgah di pohonan. Anda punya taman, mungkin punya taman di depan rumah itu, daunnya habis gara-gara ulat, ya kan, pada bolong. Lah, kembang saya cakep-cakep dimakan ulat gitu kan, bolong. Maka pohonan yang begitu bagus akhirnya apa? Dan ulat itu dimusuhi, disemprot dia sama apa? Sama racun, pestisida, mati dia, dibunuh. Itu ulat loh. Orang yang hidup tanpa makna itu begitu nggak disukai oleh orang. Maka kita tuh hidup itu harus punya potensi, dan kita sudah dibekali potensi sesungguhnya. Bagaimana kita menguatkan potensi kita? Coba kalau ada kupu-kupu, bagus banget itu kupu-kupu. Bahkan kalau di rumah itu kata orang tua kita apa? Dia ada kupu-kupu bagus, ntar ada tamu kali ini, gitu kan? Nah, gitu ada tamu. Kupu-kupu itu dia singgah dimanapun. Kalau ulat singgah di daun, dia rusak daun. Daun itu dirusak, pohon itu rusak, akhirnya tidak berbuah. Tapi kalau kupu-kupu dia singgah di daun, daunnya tidak jatuh, tidak rusak. Dia singgah di kembang, di bunga, di kembang pohon rambutan, kembang itu malah di apa namanya? Apa? Tidak dirusak kan, kembangnya itu tidak jatuh kan, malah dilakukan apa istilahnya? Dalam bahasa IPA apa? Anda belajar IPA kan? Apa namanya? Pembuihan, apa? Metamorfosis, perubahan, salah satunya. Tapi sebelum metamorfosis apa namanya? Hah? Apa? Dalam pelajaran IPA ada di SMA? Hah? Simbiosis. Sebelumnya pembuahan apa? Jadi kembang itu kalau dihinggapi oleh kupu-kupu itu malah cepat jadi jadi buahnya, dan buah itu tidak akan rusak. Jadi maka itu jadilah dalam hidup ini bermakna, orang lain pada senang. Jadilah pemuda remaja masjid yang betul-betul kreatif, punya disiplin, punya komitmen baik. Terutama komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tua kita. Lakukan yang terbaik dan ciptakan yang lebih baik, karena pastinya Allah akan membuka jalan kebaikan untuk kita bisa ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf saya tahu Anda sudah lelah, tetapi barangkali inilah saya singkat saja begitu ya. Jadi saya mohon maaf panitia, saya tidak bisa memberikan materi sampai tuntas karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi pesan saya yang pertama adalah kunci sukses yang pertama adalah jangan pernah berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan pernah berani meninggalkan sholat 5 waktu. Itu ya, pasti orang tua Anda juga pesan begitu. Jangan pernah berani meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan pernah berani atau durhaka sama orang tua. Itu insya Allah hidup berkah. Allah pasti buka jalan kemudahan kita ya. Orang tua Anda sedang menantikan, sedang bermimpi Anda itu menjadi orang yang lebih hebat dari beliau-beliau ya. Maka itu buktikan. Kegagalan Anda itu bukan saja merugikan diri Anda, tapi merugikan orang tua Anda dan juga merugikan masyarakat. Maka hidup sekali dan hidup itu harus bermakna. Jangan sampai tidak bermakna. Lakukan proses ini
proses pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Ikuti seberat apapun. Lebih baik Anda menangis saat ini daripada Anda menangis pada saat Anda sudah tua renta. Ya, lebih baik Anda menangis saat ini, artinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jangan sekarang senang-senang entar udah tuanya keblangsak, jangan. Gitu ya. Lebih baik Anda sekarang ini lakukan yang terbaik, pasti Allah akan membukakan jalan dan menempatkan di tempat yang terbaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.